Baik, jadi kita akan materi yang kita akan bahas adalah konsep dasar sistem tenaga listrik. Sebenarnya kemarin kita sudah konsep dasarnya sudah bagian-bagiannya sudah kita bahas ya. Beberapa bagian ada generatornya, ada pembangkitnya. Kemudian minggu kemarin mungkin kita berbicara tentang pembangkit. Kalau tidak salah kemarin membahas tentang pembangkit ya. Kalau Pak Ferdi terakhir, halo? Iya, Ibu, Kalau tentang pembangkit dan penyalurannya. pembangkit dan penyalurannya. Nah, ini saya dapat mudah-mudahan ini tidak tumpang tindih ya, karena ini RPS yang saya baca ini. Kita berbicara tentang konsep sistem tenaga listrik. Nah, kalau bicara secara garis besar gitu ya, konsep tenaga listrik itu adalah bagaimana bagaimana listrik itu dibangkitkan, kemudian sampailah itu digunakan oleh konsumen, itu ya. Baik itu adalah perumahan, kemudian sosial, ataupun publik, atau yaitu bisnis atau industri, itu adalah end usernya atau penggunanya. Ya. Nah ini bagaimana sistem itu kita lihat dari pembangkitan. Ini kita sudah bicara tentang pembangkitan, gitu ya. Ada pembangkitan nanti PLTA, PLTD dan sebagainya. Ada juga pembangkit energi terbarukan, gitu ya. Nah mungkin sudah dibahas oleh Pak Weti tentang pembangkit listrik dan energi terbarukan, seperti itu ya. Gitu ya. Jadi pembangkit listrik, kemudian bagaimana setelah dibangkitkan itu kemudian ditransmisikan gitu ya. Kemudian ditransmisikan, kemudian dilakukan distribusi sampailah ke beban. Itulah sebagian konsep dasar dari sistem tenaga listrik. Nah, artinya kalau kita lihat bagaimana setelah transmisi perlu adanya step up transformator. Apa itu step up transformator? Itu adalah penaik tegangan. Kenapa harus dinaikkan tegangan? Karena energi yang harus kita transmisikan itu jauh biasanya dari pusat beban. Artinya gini, pembangkit-pembangkit yang ada punya kita, misalnya apa PLTA ya, kemudian panas bumi, uap, gas uap, ya. Nah itu pasti jauh dari pusat beban. Nah itu perlu adanya transmisi yang panjang. Nah itu. Nah karena transmisinya panjang, kita mengurangi terjadinya rugi-rugi. Bagaimana? Nah perlu ya bagaimana tegangannya dinaikkan gitu ya. Kemudian karena distribusi, kemudian bisa diturunkan lagi gitu, pakai trafo penurun tegangan. Ada. Nah, dalam transmisinya menggunakan tegangan ekstra tinggi, misalnya 500 kV gitu ya. Kemudian perlu adanya gardu induk tegangan ekstra tinggi, di mana ada penurunan tegangan dari 500 ke 150 kV. 150 kV, nanti ini bisa di masih transmisi tegangan menengah, kemudian nanti eh, turunkan lagi menjadi trafo, misalnya distribusi dengan tegangan 20 kV ataupun tegangan 220 volt untuk perumahan gitu ya. Nah, itulah konsep dasar secara keseluruhan. Nah, di mana pembangkit? Pembangkit perlu apa? Ada generator, kemudian beban ada apa? Bisa motor dan lain sebagainya. Nah, itu adalah konsep dasar yang mungkin yang sebagian besar sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, yang kita akan bahas adalah bagaimana pengantar dasar sistem tenaga listrik, kemudian bahaya listrik yang bisa terjadi, kemudian sistem daya yang satu fase, sistem daya yang tiga fase, dan energi primer dan pembangkit listrik. Nah, mungkin pembangkit listrik kemarin sudah dibahas, tapi saya akan coba mengulas sedikit lagi, ya. Karena kita berbicara tentang energi primer. Kalau mungkin kemarin membahas tentang energi baru terbarukan, gitu ya. Kita akan bahas tentang energi primer dan pembangkit listrik. Gitu. Nah, ini akan coba kita bahas hari ini.
Tujuannya untuk apa ya? Kita memahami pengantar mahasiswa nanti akan memahami pengantar dasar sistem tenaga listrik, kemudian memahami bahaya listrik, kemudian memahami sistem daya satu fasa, sistem daya tiga fasa, dan memahami tentang energi primer dan pembangkit listriknya. Ya. Energi primer itu apa saja yang ada gitu ya. Kalau kita bicara tentang energi primer, ini akan berbeda dengan energi terbarukan, gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang pengantar dasar sistem tenaga listrik, seperti tadi sudah kita katakan adalah bagaimana gitu ya tadi ya, dari pembangkit gitu, ya. Kemudian ada sistem transmisi, kemudian ada sistem distribusi, kemudian ada beban. Jadi kalau kita lihat ya beberapa komponen pembangkit, transmisi, distribusi, beban yang saling berhubungan bekerjasama untuk melayani kebutuhan tenaga listrik bagi pelanggan sesuai kebutuhan, baik itu pelanggan industri, perumahan, gitu ya, sosial dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat secara garis besar inilah sistem tenaga listrik. Nah untuk harus ada kalau kita bicara tentang saluran transmisi maka harus ada switchyard, artinya nanti ada gardu hubungnya. Kemudian untuk menadai transmisi ke distribusi perlu apa? Ada gardu induk. Gitu. Kenapa ada gardu induk gitu ya? Nah, di situ ada peralatan-peralatan yang digunakan untuk melindungi semua peralatan yang ada ya di dalam gardu induk itu. Misalnya trafo, trafo distribusi. Nah, di situ akan ada bagaimana saluran transmisi masuk ke gardu induk, di situ diturunkan, kemudian nanti ada beberapa peralatan, arrestor dan lain sebagainya, peralatan pengaman dan lain sebagainya itu ada di gardu induk. Ya. Jadi sistem kelistrikan itu bisa yang ada di peralatan di gardu itu ada sistem pengamanan, pentanahan dan lain sebagainya. Itulah jadi sistem dasar sistem tenaga listrik itu. Nanti mungkin yang nanti masuk ke apa namanya peminatan di TTL gitu ya. Di sini akan banyak muncul mata kuliah pendukung seperti ya. Nah, itu di Gardu Indo ada pentanahan muncul, kemudian ada sistem proteksi, kemudian nanti ada analisis sistem tenaga dan lain sebagainya. Itulah yang akan memunculkan yang terkait di dalam sistem tenaga ini. Kemudian nanti bisa juga kalau kita lihat nanti saluran transmisi kita misalnya nanti di apa namanya interkoneksi. Nah, kemudian level tegangan sistem tenaga listrik berapa? Nah, ini ya. Kenapa sistem tenaga listrik itu dikatakan sebagai kalian mungkin dulu gitu ya. TTL itu elektro itu terbagi atas dua. Ada tegangan tinggi atau arus kuat dan dikatakan ada arus lemah. Arus kuat apa isinya? TTL. Arus lemah apa? Elektronika, telekomunikasi gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah tidak arus kuat dan arus lemah lagi, tetapi sudah langsung TTL, telekomunikasi dan elektronika kendali gitu ya kalau kita di kita. Nah, level tegangan pada sistem tenaga listrik itu adalah kalau di pembangkit ya di generator itu adalah 11 sampai 20 kV, 24 kV gitu ya. Nah, kemudian melalui transmisi, nah transmisi dinaikkanlah tegangan itu menjadi 70 sampai 500 kV gitu ya. Kemudian distribusinya adalah 20 kV untuk jaringan tegangan menengah dan 220 volt untuk jaringan tegangan rendahnya. Ya. Kemudian bebannya itu adalah beban itu bisa 20 kV itu untuk beban industri. Biasanya kalau industri-industri tegangannya adalah tegangan apa namanya menengah ya jaringan tegangan menengah yang masuk ke dalam industri. Nah, di industri sendiri biasanya dia punya gardu sendiri, artinya minimal trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan 20 kV ke misalnya 380 untuk yang 3 fase atau yang 220 volt untuk yang 2 fase gitu ya. Sorry, satu fase gitu. Yang 3 fasenya 380, yang 220 volt adalah yang satu fase gitu ya.
itu tegangan level tegangan pada sistem tenaga listrik. Jadi mainnya sudah kafe-kafe gitu ya. Nanti kalau kalian di TTL itu nanti ada laboratorium, ada praktikum teknik tegangan tinggi. Nah, itu mainannya sudah bisa ribuan kafe ya, atau sudah bisa puluhan kafe gitu ya. Karena di situ mainannya adalah tegangan tinggi. Nah, ini yang di situ akan ada apa namanya tentang peralatan juga dan lain sebagainya. Nah, dalam sistem tenaga listrik kita akan lihat dalam kelistrikan yang ada di Indonesia gitu ya. Terkadang, bukan terkadang, jadi sistem di Indonesia ada misalnya saluran yang paling sederhana adalah bagaimana dalam single line itu adalah satu pembangkit itu akan melayani beban. Nah, untuk kontinuitas yang terus, artinya jika satu pembangkit itu melalui ada overall atau jadi apa namanya pemeliharaan gitu ya, nggak mungkin terus pembangkit terus bekerja tanpa tidak henti gitu ya. Tapi suatu saat juga perlu adanya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini tentunya kalau tidak dibandingin dengan koneksi dengan dibandingin dengan beberapa pembangkit yang terkoneksi, maka jika satu ini maka akan terjadi pemadaman gitu ya. Dulu sebelum sebelum keadaan sistem kita itu bagus gitu ya, sering terjadi pemadaman PLN atau kelistrikan atau padamnya listrik ya atau gangguan. Nah, ini tentunya sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kualitas pelayanan terhadap pelanggan atau terhadap beban. Nah, di sini perlu adanya suatu sistem yang namanya interkoneksi, di mana interkoneksi ini adalah yang menghubungkan beberapa pembangkit ya yang terdistribusi. Nah, di sini kita lihat bahwa pembangkit yang ada di Indonesia itu adalah pembangkit yang terdistribusi, artinya tidak berada di satu area itu pembangkit itu, tetapi terdistribusi. Misalnya kan PLTU sebelah mana di daerah pantainya, misalnya gitu ya. Kemudian PLTA ada nggak? Nah, PLTA hanya ada di daerah-daerah yang mempunyai sungai gitu misalnya ya. Nah, kemudian eh, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di Jakarta atau di daerah Jawa gitu ya, nah itu juga beragam bahwa PLTA-nya, kemudian PLTU-nya tidak berada di satu eh, wilayah gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan maka itu ada pembangkit listrik yang terdistribusi. Nah, dengan adanya terdistribusi ini, kalau kita tidak hubungkan gitu ya, jadi kualitas pelayanannya jika salah satu nanti pembangkit itu apa namanya mengalami perawatan gitu, out dari sistem gitu ya. Nah, maka nanti akan terjadi seperti tadi pemadaman bergilir gitu misalnya. Nah, untuk itu maka perlu adanya sistem interkoneksi. Apa itu sistem interkoneksi tadi adalah kalau kita lihat ini punya misalnya ada PLTG gitu ya. Kemudian kita punya PLTD, PLTD adalah diesel gitu misalnya ya. Kemudian di sini ada juga kalau kita lihat PLTA dan PLTGU di sini. Nah, bagaimana caranya ini sistem ini harus terinterkoneksi ya. Jadi terinterkoneksi, jadi sistem ini masuk ke dalam sistem, ini juga masuk ke dalam sistem. Nah, ini sistem ini akan kita lihat bagaimana jika salah satu nanti PLTD-nya misalnya apa namanya mengalami overall atau mengalami gangguan atau out dari sistem. Nah, maka kita lihat adalah yang bisa membackup nanti adalah PLTG, PLTA masih bisa menyuplai ke apa namanya ke jaringan listrik PLN ini. Sehingga apa? Kontinuitas pelayanan tidak akan terjadi pemadaman kecuali gitu ya. eh, Kapan ini bisa terjadi pemadaman walaupun semua sudah menyala? Ada yang bisa saya bantu saya? Zulfakri, Zulfakri, Hadir Ibu. ya.
Kapan kalau kita lihat di kelihatan ini kan slide saya? Ya, kelihatan, Bu. Ini kan kalau sistem ini namanya sistem interkoneksi. Ya. Kapan dalam sistem ini akan terjadi pemadaman bergilir? Kapan dalam sistem teknik tenaga listrik Sistem ini terjadi? ya terjadi pemadaman misalnya pemadaman bergilir gitu misalnya. Oke, Bu. Jadi ketika bencana alam, Bu, Bencana alam. ya, uh, Lebih terus spesifik lagi misalnya gempa bumi, banjir, Bu, atau korsleting arus. korsletingnya di mana? Pada sistem arus listrik, Bu. Oke, baru itu ya. Kemudian nanti kita lihat bahasannya. Kemudian Fahres. Fahres ada? Hadir Bu, hadir. Ya. Kapan terjadi pemadaman? Jika kalau dalam sistem yang terkoneksi ini kapan bisa terjadi pemadaman Ya, bergilir di beban? mungkin pemadaman itu bisa terjadi karena adanya maintenance atau ada pemeliharaan dari PLN atau enggak dari sisi pembangkitnya itu ada gangguan seperti saat waktu kapan ya tahun 2000 berapa gitu pembangkit di sekitar mana ya pokoknya dia nyebabin satu Jabodetabek tuh mati lampu. Oke. Iqbal, Iya, Ibu. kapan bisa terjadi pemadaman? Kalau dari yang saya tangkap, Bu, misalkan ada beberapa sumber pembangkit, pemadaman bisa terjadi di sistem distribusi pada saat gardu induk 150 kilovoltnya di Bu, out dari sistem. Itu, Bu, yang saya dapat. Terima kasih, Bu. Makasih. Baik, saya coba ini ya. Jadi kita lihat bahwa beban gitu ya. Kapan itu terjadi pemadaman? Jika suplai dari pembangkit lebih kecil dari beban. Itu ya. Jadi kalau suplainya lebih kecil daripada bebannya, maka beban pasti ada yang tidak teraliri listrik. Nah, terjadi pemadaman gitu ya. Nah, kapan itu terjadi jika pembangkitnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada beban? Pertama yang terjadi adalah jika pembangkitnya mengalami out dari sistem. Ya, jadi kerusakan. Justru karena yang mensuplai kan pembangkit. Nah, jika misalnya PLTD-nya nih putus, ya, dari pembangkit, dari sistem. Artinya apa? Supply sebesar kapasitas PLTD sudah lepas. Jika satu lepas, tapi bebannya masih mampu ditangani oleh pembangkit yang lain, ya nggak ada pemadaman, gitu ya. Misalnya sebab tiba-tiba dua nih pembangkit. Nah, jika pembangkitnya nih pertama, karena kita ngomongin supply dan demand-nya. Artinya supply itulah berapa pembangkit bisa apa namanya menyediakan dan berapa beban yang ada gitu. Nah, itu sebenarnya kenapa terjadi pemadaman gitu ya. Di pemadaman jika adanya gangguan di pembangkit gitu tadi. Yang kedua, Bo, misalnya gardu induk 100, wah, sebenarnya yang masuk gardu induk di situ apa yang terjadi gangguan? Nah, misalnya bukan gardu induknya yang terjadi gangguan ya, misalnya trafonya, karena di gardu induk itu banyak sekali peralatan yang ada. Trafo, kemudian alat arrester dan lain sebagainya di situ ada ya. Jadi ya mungkin tadi benar bisa juga kalau apa namanya eh, peralatan terjadi kerusakan pada peralatan gitu ya. Ya. Jadi artinya yang menyebabkan terjadi pemadaman adalah tidak seimbangnya antara beban dan supply gitu ya. Jadi yang supply-nya apa yang mengakibatkan ya tadi salah satunya pembangkit. Pembangkitnya udah oke masih masih mampu masih mampu apa namanya menyediakan, nah tentu mungkin peralatan-peralatan yang lain gitu ya. Nah itu adalah sistem interkoneksi di dalam sistem. Nah itu tentang pendahuluan tentang sistem
eh, tenaga listrik, gitu ya. Jadi komponen-komponennya apa tadi? Pembangkit sudah kita bahas di sebelumnya, ada beberapa, atau nanti kita juga akan bahas pembangkit. Kemudian mesin-mesin generator, kita sudah membahas tentang generator, kemudian motor DC, motor AC, gitu ya. Bagaimana sistem di tenaga listrik ada dua, tadi AC DC, gitu ya. Kemudian apa namanya? Ada satu fasa, tiga fasa, kita sudah bahas juga itu. Kemudian bebannya juga ada motornya juga motor DC, motor AC, motor satu fasa, tiga fasa sudah kita bahas. Itulah sistem di dalam apa namanya eh, sistem tenaga listrik. Dasar itu. Nah, di dalam sistem tenaga listrik juga itu ada namanya proteksi atau pengaman. Ya. Nah, karena kita bermain dengan listrik, nah sekarang kita berbicara tentang apa yang menjadi bahaya listrik sebenarnya. Nah, karena ini bahaya listrik kita sudah bermain dengan keseharian kita dengan listrik gitu ya. Nah, kira-kira bahaya listrik yang mungkin ada itu apa saja? Valen Rian, Hadir, Bu. yuk. Kira-kira bahaya listrik yang mungkin terjadi apa saja yang ada di sekitar kita? Seperti mengakibatkan kebakaran, Bu, karena konsleting listrik. Hmm, bahaya kebakaran korsleting listrik. Apalagi? Terus seperti listrik yang kabelnya terbuka mengakibatkan orang kesentrum. Setrum. Terus apalagi? Eh, eh, itu saja yang saya tahu, Bu. Itu oke. Kalau Siti Rini. Mungkin ledakan ya Ibu terjadi karena ada salah penyambungan eh, listrik, misalnya negatif ke positif, mungkin itu bisa jadi terjadi ledakan. Terus ada juga kerusakan Mm-mm. peralatan, misalnya peralatan tersebut tuh sudah rusak, tapi masih saja dipakai itu bisa jadi terjadi kebakaran atau peledakan seperti itu Ibu. Oke, Mungkin itu saja baik. yang saya Nah, tahu. baik, terima kasih Siti sama Valen Rian. Jadi ya, bahaya listrik karena kita bermain dengan listrik gitu ya. Apa saja sih yang menjadi bahaya listrik gitu ya. Nah, bahaya listrik sebenarnya nanti kita bisa bagi menjadi bahaya untuk manusia dan untuk lingkungan sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bahaya listrik, kalau kita lihat adalah pertama untuk manusia gitu ya. Apa sih yang terjadi gitu ya? Nah, yang pertama adalah tersengat listrik. Nah, tadi kan kesetrum. Nah, ada electrical shock namanya kan. Kemudian tadi ada yang terbakar katanya bisa menyebabkan luka bakar. Yang ketiga adalah bisa sampai meninggal ya atau electrocution gitu ya. Kemudian ada yang jatuh. Nah, itu bisa terjadi jika di ketinggian kita kesetrum atau kita kesetrum tanpa sadar, tanpa refleks kita kan, nah gitu ya, misalnya bisa jatuh. Nah, ini yang kalau manusia. Bagaimana dengan misalnya bangunan? Nah, bangunan dari listrik bisa tadi, misalnya bisa menimbulkan kebakaran, bisa menimbulkan ledakan. Nah, itu ya. Kemudian apa bisa menimbulkan apa lagi gitu ya. Banyak yang bisa berarti tadi kalau di bangunan adalah bisa ledakan, kemudian adalah paling ini adalah kebakaran ya. Eh, jadi kalau kita lihat eh, bagi manusia yang tadi kesetrum, luka bakar, meninggal, jatuh, bagaimana sih bahaya listrik ini bakal terjadi kalau kita lihat. Jadi bahaya listrik itu akan terjadi umumnya yang menyebabkan manusia itu mengalami kecelakaan listrik antara lain adalah kurangnya terampil seseorang tentang kelistrikan gitu ya. Artinya gini, kita orang awam gitu ya, seperti kita sehari-hari. Kalaupun kita seperti sudah seorang teknik elektro gitu ya, seorang ahli teknik elektro gitu, kadang tanpa kita sadari gitu kita juga melakukan kesalahan ya. Artinya sudah tahu kabelnya dari apa namanya retak-retak atau udah mulai
Kropos itu masih digunakan gitu ya. Kemudian tidak memakai pengaman gitu misalnya. Artinya kalau kita berbicara tentang kelistrikan, kalau kita misalnya ingin memperbaiki stop kontak atau memegang stop kontak dan lain sebagainya, kita punya pengamanan sendiri. Bagaimana caranya mengamankan kita diri kita adalah dengan misalnya menggunakan alas kaki gitu. Dan kalau kita berbicara bermain dengan listrik atau memperbaiki listrik, jangan pakai kaki yang telanjang. Kita harus menggunakan alas kaki, terutama yang dari karet. Kenapa? Itu adalah sebagai isolasi gitu ya. Artinya kita tidak akan apa namanya tidak terhubung langsung dengan bumi. Gitu. Nah itu adalah kita sebagai seorang teknik elektro gitu ya, seorang engineer harus tahu hal tersebut. Kalau sudah berbicara atau bermain dengan listrik, pakailah alas kaki, gitu ya. Kemudian kondisi yang tidak sehat tadi ya, kemudian kondisi mengantuk, gitu itu juga menyebabkan kecelakaan. Tidak kecelakaan listrik saja, tapi semua kegiatan bisa menyebabkan baik itu berkendara dan lain sebagainya juga menyebabkan kecelakaan. Nah, kemudian adalah mengabaikan perawatan dan peralatan pemeliharaan alat. Nah, ini sangat juga. Terkadang kita tidak karena alatnya baik-baik saja gitu ya, kita tidak melakukan rutinitas mengabaikan gitu ya perawatan dan pemeliharaan alat. Nah, ini justru kalau kita tidak rawat, nah itu misalnya jadi sampai kita gunakan saja kita tidak tahu bahwa misalnya kabelnya mengelupas dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi kelalaian kita sehingga timbullah kecelakaan listrik, kecerobohan dan percikan api yang akan bisa mengakibatkan bahaya listrik, ya. Nah, berbicara tadi sengatan listrik, gitu ya. Sebenarnya, nah sengatan listrik kalau kita lihat, bagaimana sih orang kesetrum itu? Nah, kadang mungkin kita lihat bahwa bagaimana besarnya arus terhadap reaksi pada tubuh manusia, gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau ada arusnya adalah sampai 0,9 miliampere, belum dirasakan pengaruhnya, hanya menggelitik seperti ada kesemutan titik gitu ya. Nah, itu yang kita rasakan kalau misalnya kita kadang-kadang menyentuh. Mungkin kalau kita lihat sering kalau laptop kalian pegang gitu ya, mungkin bisa saja kesetrum kecil-kecilan. Jadi arusnya masih kecil sampai 0,9 miliampere ya, belum begitu dirasakan, hanya menggelitik gitu ya. Kemudian 1 sampai 1,2 miliampere baru terasa adanya arus listrik di situ. Ya. Kemudian 1,3 sampai 1,6 miliampere berarti mulai terasa seakan-akan ada yang merayap di tangan. Mulai ya. Di tangan itu seperti ada yang merayap-rayap. Itu tanggal 1,7 sampai 6 miliampere gitu. Tam- jadi tangan sampai siku sudah kesemutan kalau kita pegang. Ya, sudah mulai ada yang menarik-narik gitu ya tangannya. Nah, 6,1 sampai 8 miliampere, tangan mulai kaku. Jadi rasa kesemutan mulai bertambah. Nah, kemudian 13 sampai 15 miliampere, rasa sakit tidak tertahankan, pengantar masih dapat dilepaskan dengan gaya yang besar sekali. Jadi kalau kita sudah harusnya besar, jadi apa namanya rasanya sudah sakitnya, tapi masih bisa kita melepaskan dengan usaha yang keras untuk melepaskan kabel yang kita pegang. Nah, terus kalau arusnya dari 15 sampai 20 miliampere, maka otot tidak sanggup lagi melepaskan penghantar. Nah, ini perlu orang lain yang melepaskan kalau seperti ini, ya. Karena kita udah nggak bisa melepaskan. Nah, kalau orang lain melepaskan ini jangan menggunakan tangan, ya. Pergunakanlah misalnya apa? Kayu yang kering gitu. Nggak boleh jangan pakai misalnya besi gitu ya. Ya itu malah kena yang menolong gitu. Jadi jangan menggunakan logam, gunakanlah kayu yang apa namanya? Kayu yang kering, yang tidak basah. Kalaupun kita menggunakan kainnya berlapis-lapis gitu ya. Jangan terlalu tipis sehingga jangan kita ingin menolong malah kita yang kena gitu ya. Itu sudah. Kemudian kalau besarnya arus adalah 20 sampai 50 miliampere, jadi dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia.
Artinya kerusakan apa pada tubuh manusia bisa terbakar, ya kulitnya, kemudian eh, dan lain sebagainya ini ya. Ini adalah kerusakan tubuh berarti ada salah satunya adalah terbakar. Nah, kemudian jika naik lagi searusnya yang mengenai adalah 50 sampai 100 miliampere. Nah, ini adalah batas arus yang dapat menyebabkan kematian. Walaupun ini 0,0 sampai 0,9 belum terasa apa, ini masih ya, kemudian 1 sampai 1,2 ini belum terasa adanya arus listrik. Tapi ini tergantung juga dengan lamanya kita terpapar, lamanya kita tersengat gitu ya. Nah, itu kalaupun itu kecil tapi lama, nah itu juga sangat sangat membahayakan juga gitu ya, bisa mencederai kita, baik itu tadi bisa bisa mengakibatkan kebakaran pada kulit gitu ya. Ya, itu jadi jangan sampai apa namanya ini setrum atau kejutan ini sangat membahayakan bagi kita gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi kalau kita bicara tentang sengatan atau electrical shock tadi. Nah, ini berat tidaknya tadi saya jelaskan itu sangat bergantung beberapa misalnya besar arus yang mengalir ke dalam tubuh lamanya juga yang ya namanya sengatan jalur masuknya arus ke dalam tubuh. Nah, gitu ya. Kemudian tegangannya misalnya kalau AC dan DC gitu ya. Nah, AC misalnya jadi kalau di atas 15 kalau AC 5 di atas 50 volt kemudian DC 120 volt gitu ya, itu adalah batas untuk tubuh manusia. Jadi yang ini akan kalau lebih tinggi lagi bisa terbakar ya, bisa saluran darah dalam membeku gitu ya, sarafnya tidak apa namanya dapat rusak gitu. Itu adalah akibat tegangan yang tinggi gitu ya. Kemudian besar tekanan listrik dari tubuh yang terkena arus. Nah gini. Masing-masing orang dalam tubuhnya itu mempunyai besar tahanan yang berbeda. Kalau semakin gemuk gitu ya, cairan semakin banyak di dalam tubuh, maka eh, tahanannya akan semakin besar. Nah, jika itu terjadi di aliran arus, apa yang terjadi? Nah, kalau kita bicara tentang tubuh manusia, gitu ya, kira-kira untuk pandangannya. Siapa yang bisa bantu saya sekarang? Mana nih? Gilang, Gilang Noto, Gilang Noto, dengar saya? Gilang, Khalil Ibrahim, Khalil Ibrahim, dengar saya? Dengar Ibu, saya lagi di jalan, Bu. Oh, bisa saya ini? Kamu lagi Apa tadi? mengendarai motor berkendara? Ya, Bu. Ah, Putra Bimantara, Putra Bimantara, dengar Ya Bu, saya? hadir Bu, hadir Bu. Oke. Nah, jadi besar kita bicara tentang besar tahanan listrik di dalam tubuh manusia. Dari tubuh manusia itu besaran apa namanya? Apa namanya mempunyai besaran besar tahanan yang berbeda-beda. Jadi tadi saya jelaskan adalah orang yang lebih gemuk mempunyai tahanan yang lebih besar gitu ya. Karena kalau kita lihat tahanan apa dalam tubuh manusia berdasarkan dengan apa namanya cairan dan kondisi kondisi apa namanya ion-ion yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, mengapa semakin besar tahanan gitu ya dalam tubuh jika terkena arus itu akan menjadi lebih berbahaya dibandingkan dengan yang mempunyai tahanan yang lebih kecil. Kenapa Bu Mantara? Bentar Bu.
Kalau kita lihat gitu ya, kalau misalnya tubuh manusia gitu, nanti bagaimana kita caranya menghindari agar kalau misalnya ini nih, kita tersengat listrik gitu ya, tersengat listrik, ya, itu besar akan berbeda antara uh, uh, tubuh manusia yang misalnya dengan besar tahanan yang tubuhnya yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat dengan waktu yang sama, yang mana lebih berbahaya untuk tahanan yang lebih besar ataukah tahanannya yang tubuhnya lebih rendah? Tahanannya lebih besar, Bu. Kenapa? Eh, eh, Tahanan tubuh yang lebih besar itu karena dia tuh hanya melindungi dalam kondisi tegangan rendah. Gitu. Mungkin, Bu. Nurul, ya. Oke, mau kasih Bimantara. Ya, Bu. Nurul Aulia. Jadi kita ingin Iya, Bu. membuka, ya. Kira-kira kenapa yang lebih besar tahanannya jadi lebih berbahaya jika kita lihat dengan R tubuh yang lebih besar, maka pada waktu yang sama lebih berbahaya dibandingkan dengan R tubuh yang lebih kecil. Kenapa? Bentar, Bu. Maaf, Bu. Coba diulang lagi, Bu, Nah, pertanyaannya. kayak gini. Kan kita punya tubuh manusia itu punya besar tahanan yang berbeda-beda nih. Nah, jika mana dua orang ini misalnya ada yang tahanannya lebih rendah dan tahanannya lebih tinggi. Jika dialirin arus yang sama dan waktunya yang sama, nah katanya yang tubuh yang besar tahanannya yang lebih besar, orang yang tahanannya lebih besar itu lebih berbahaya jika kena. Nah, kira-kira alasannya kenapa gitu? Kalau menurut saya malah tahanan yang lebih rendah, Bu, yang lebih lebih berbahaya daripada tahanan tubuh yang lebih besar. Kenapa? Karena tahanan tubuh yang lebih rendah itu kemungkinan buat kena sengatan arus listriknya itu lebih tinggi gitu, Bu. Gitu ya. Oke, siapa dia? Siapa, siapa tadi ngomongnya? Saya lupa. Nurul, Bu. Baik, Nurul ya. Oke, ini. Jadi pada tubuh manusia gitu ya. Nah, kita kita bukan tadi kan ngomongnya sama-sama nih, sama-sama kena, bukan ini yang lebih 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 tahannya lebih kecil, enggak apa namanya, lebih kecil kemungkinan untuk dikena listrik enggak. Ini jadi gini. Ada dua orang manusia, ya. Yang satu punya tahanan tubuh lebih besar, yang satu lagi lebih rendah. Kedua-duanya kena apa namanya sengatan listrik dengan arus yang sama, waktunya juga sama-sama. Nah, ternyata kenapa yang lebih besar tahanan badannya menjadi lebih berbahaya? Kenapa? Nah, di situ kan ada beda tegangan. Kan jika tahanan dimasukin arus kan I dikalikan R. Apa yang terjadi adalah tegangan. Nah, pada tubuh manusia itu akan dialiri arus, maka akan ada besar tegangan yang lewat di situ. Nah, jika manusia itu itu akan mengalir di dalam tuh ada apa namanya arus yang mengalir ke tanah. Nah, itu akan terjadi apa yang terjadi jika kita lihat tegangannya beda tegangannya akan menjadi besar, lebih besar mana tegangannya? Pasti tahanan yang lebih besar, ada delta V ada ya, ada gradien tegangannya akan lebih besar yang mempunyai tahanan yang lebih besar. Nah, jika tubuh kita dialiri oleh gradien tegangan yang tinggi, ya tentunya itu lebih berbahaya, gitu ya. Jadi di situ yang menjadi berbahaya. Kenapa? Karena itu akan dialiri. Kenapa? Kenapa kalau udah mengalir di dalam tubuh artinya apa? Bahwa tak kita itu terhubung dengan bumi. Artinya pada sengatan itu bahwa arus itu akan terhubung dengan bumi. Nah,
Kalau kita punya di dalam tubuh kita ada gradien, nah kenapa orang itu kalau kalau bisa itu tegang kakinya itu jangan 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 dibuka, jadi artinya tidak mengangkang. Kalau mengangkang itu kan ada kaki satu dengan satu lagi itu ada jarak. Antar kaki satu dengan kaki kiri dengan kanan itu akan ada gradien tegangan. Semakin besar kali jarak antara kaki satu dengan kaki dua itu akan menyebabkan semakin besar gradien tegangan. Nah, makanya nanti disarankan kenapa kalau misalnya ada kesambar petir atau ada apa namanya kebocoran arus gitu ya. Kenapa kita diharapkan jangan sampai kakinya jangan sampai ada celah. Kalau nggak bisa kakinya diangkat satu, artinya nggak ada gradien tegangan di situ. Nol gradien tegangannya. Kalau gradien tegangannya nol, artinya apa? Arusnya nggak masuk ke berarti tidak akan mengalir ke tanah gitu ya, tentu dengan adanya proteksi. Nah itu ya, itu kenapa yang tahanan lebih besar itu akan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan tahanan tubuh yang lebih kecil. Nah ya itu. Selanjutnya, apalagi yang menjadi apa namanya eh, pertolongan yang terkena shock. Nah, shock ini kalau cepat, jadi harus cepat segera ditangani seperti itu ya. Itu adalah beratnya. Kalau sudah bisa ditangani dengan cepat itu ya tidak akan apa namanya berbahaya gitu. Ya artinya bukan tidak berbahaya, artinya derajat bahaya sudah lebih rendah gitu ya. Nah, ini kita lihat adalah tahanan tubuh manusia kita tuh ternyata gitu ya memiliki tahanan tubuh. Nah, misalnya dari tubuh manusia kalau kita lihat untuk kulit yang kering gitu ya, jadi tahanan tubuhnya adalah 100.000 sampai 100.000 ohm ya. Arus pada 120 volt maka arusnya akan mengalir yang kuat adalah 1,2 sampai 0,24 mili ampere. Kemudian kulit lembab. Kulit lembab itu berapa tahanannya? 1.000. Arus yang bisa mengalir adalah 120 mili ampere. Kulit basah 150 ohm, maka arus yang mengalir adalah 800 mili ampere. Kemudian tangan ke kaki gitu ya, 400 sampai 600 ohm. Nah, arusnya adalah 200 sampai 300 mili ampere. Kemudian telinga ke telinga gitu ya. Telinga ke telinga. Jadi tahanannya adalah 100, arus yang bisa mengalir adalah 1.200 mili ampere. Nah, itu kalau tubuh manusia. Kemudian kalau misalnya di kayu, kayu kering itu kalau dengan lebar serat 2,5 cm, maka dia mempunyai tahanan 200.000 sampai 200 juta. Jadi arus yang bisa mengalir di situ adalah 0,6 sampai 0,0006 mili ampere, gitu ya. Ini kita lihat semakin besar tegangannya, maka arus yang bisa mengalir di situ adalah semakin kecil, gitu ya. Kemudian kalau kayu basah, ya, jadi ada tahanannya adalah 2.000 sampai 100.000 ohm. Kemudian arus yang mengalir berapa? 60 sampai 1,2 mili ampere gitu ya. Kemudian kalau logam tembaga misalnya tahanannya adalah 1, jadi bisa mengalir 120 ampere gitu ya. Itu tahanan tubuh manusia. Kalau kita lihat dengan tubuh manusia ya ini ya. Kalau kita bicara tentang manusianya. Nah, tadi itu adalah yang karena sengatan ini ya. Kalau kita bicara tadi ada tersengat. Kemudian yang kedua adalah bahaya yang kedua adalah luka bakar. Nah, luka bakar adalah kerusakan jaringan kulit yang disebabkan oleh kontak dengan arus listrik. Kalau kita lihat ini masih luka bakar yang ini ya. Kemudian merupakan luka bakar berat memerlukan perawatan intensif. Nah,
Tegangan yang tinggi dapat menyebabkan luka bakar yang sangat parah. Kebakaran tubuh karena listrik adalah salah satu cedera yang paling serius yang sering dialami ini ya, seperti ini. Karena apa gitu ya? Jadi tegangannya tinggi, kemudian dari arusnya tinggi, walaupun arusnya rendah, tetapi kalau misalnya lama kita terpapar atau lama tersengat, nah bisa saja bisa merusak kulit seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana yang ketiga adalah tadi meninggal karena sengatan listrik atau electrocution ya. Nah, di situ seorang bisa meninggal akibat tersengat listrik karena arus listrik yang mengalir ke tubuhnya dapat menyebabkan kerusakan organ dan mengganggu fungsi jantung dan paru-paru gitu ya. Jadi kenapa bisa seperti ini gitu ya? Beberapa hal yang bisa menyebabkan kematian akibat tersengat listrik adalah kita lihat ya, arus listrik dengan tegangan tinggi seperti lebih dari 200.000 ampere mesti kontaknya sangat singkat gitu karena saking tingginya tapi walaupun waktunya sebentar juga bisa menjadi kejut untuk jantung gitu ya. Kemudian arus listrik yang mengalir melalui tubuh selama 2 detik saja dengan intensitas 1/10 atau 0,1 ampere. Walaupun hanya 2 detik gitu ya mengalirnya. Nah, terus ini kalau mainannya sudah mili detik gitu ya, mili detik atau itu yang menjadi apa namanya arus waktu yang boleh terkena sengatan listrik gitu ya. Nih. Kemudian itu karena arusnya yang sangat tinggi, tegangannya sangat tinggi gitu ya, atau arusnya yang sangat tinggi, walaupun kontaknya singkat. Kemudian arusnya 2 detik, tapi 0,1 ampere sudah bisa menyebabkan kematian. Nah, yang kedua adalah misalnya apa namanya eh, akibat sekunder, artinya korbannya tersengat listrik, tapi kemudian terjatuh akibat jatuh, kemudian meninggal. Nah, itu juga bisa, gitu ya. Kemudian arus listrik yang intensitas rendah bisa menyebabkan kejang otot, ya. Nah, ini juga kejang otot ini, kalaupun tadi ada waktunya, nah itu ada yang tidak bisa kita lepaskan, ada yang bisa dilepaskan dengan sangat kuatnya, ada yang tidak bisa kita lepaskan. Nah, kalau sudah kita nggak bisa melepaskan, walaupun itu apa namanya masih tidak sangat tinggi, tetapi itu lama-lama bisa menyebabkan meninggal juga. Karena apa? Karena sudah tersetrumnya lama gitu ya. Sehingga itu sudah mulai adanya kejang otot, dari kejang otot semakin lama lagi jantungnya yang tidak bekerja gitu ya. Nah, kemudian arus listrik yang mengalir melalui tubuh bisa mengganggu irama jantung, menurunkan atau meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan infak koroner. Nah, ini jadinya ke jantung tadi. Apakah kemudian bisa iramanya nggak bergerak gitu ya, iramanya tidak berfluktuatif gitu. Kemudian bisa menaikkan atau menekankan tekanan darah. Nah, itu bisa ke efeknya ke jantung. Nah, kemudian adalah arus listrik yang mengalir melalui tubuh bisa mengganggu kinerja sel, saraf otak, dan tubuh lainnya. Nah, itu ya. Itu adalah penyebab kematian. Kalau sudah sel sarafnya mulai kena dan sebagainya, nah itu akan merusak organ-organ vital kita. Itulah uh, bisa sampai meninggal. Nah, itu adalah bahaya listrik yang terjadi. Nah, sebenarnya ada juga istilahnya namanya adalah tegangan sentuh, ya, tegangan langkah, gitu. Itu adalah tegangan-tegangan yang dimungkinkan atau yang bisa kita di apa namanya masih bisa dirasakan atau bahayanya ada, ya. Artinya gini, ada yang dikatakan tegangan sentuh. Jadi kalau kita tadi tersengat listrik atau kita menyentuh apa namanya listrik yang seharusnya itu misalnya kabelnya nggak terlepas tapi kita menyentuh, nah itu adalah tadi dikatakan bagaimana tegangan sentuh itu adalah tadi arusnya berapa detik gitu ya, ini itu tegangan sentuh. Ada namanya tegangan langkah, artinya ada tadi tegangan langkah jika kesetrum kita tadi ya, kita berhubungan tegangan langkah tadi berhubungan dengan ini eh, di dalam kadang ini kita dalam pengamanan kalau kita bisa tower
Pernah kalian dengar lihat BTS ya? BTS untuk telekomunikasi, tower telekomunikasi. Pernah? Ada yang dengar suara saya? Kedengaran suara saya? Terdengar Ibu. Ya. Kalau kalian lihat tower, tower misalnya tower PLN atau listrik atau tower apa namanya provider telekomunikasi. Nah, di bawah tower itu, karena tower itu kan rentan dengan bahaya petir, ya. Nah, di bawah tower biasanya ada namanya pentanahan. Pentanahannya, nah, kalau di Gardu Indo pun juga ada pentanahan. Gardu Indo itu apa lagi? Kalau kalian lihat Gardu Indo, di dalam Gardu Indo itu nanti ada tadi trafo, arrestor dan lain sebagainya peralatan. Nah, di bawahnya itu ada namanya pentanahan. Pentanahan itu adalah untuk grounding jika terjadi petir, terjadi apa, dia langsung ke tanah. Jadi peralatan-peralatan yang itu akan aman yang ada di situ. Kenapa? Di Gardu Indo kita mainannya adalah kilovolt, 150 kilovolt, 500 kilovolt. Artinya itu rentan dengan sambaran petir gitu ya, karena tegangnya tinggi. Itu adalah. Nah, di bawahnya itu akan ada namanya pentanahan. Nah, pentanahan yang sistem pentanahan yang ada bisa pakai batang atau bisa pakai mesh, jaring-jaring. Nah, jika orang itu, misalnya ada seseorang yang memasuki Gardu Indo, dia berjalan di Gardu Indo, nah itu. Antara kaki satu dengan kaki yang lain itu adalah punya gradien tegangan. Tadi kita udah ngomongin gradien tegangan ya, ada beda tegangan antara kaki kiri dengan kaki kanan. Jadi setiap langkah itu akan ada gradien tegangan. Nah, jika terjadi gangguan tanah, jadi ada hubung singkat ke tanah, maka di tanah itu akan terjadi gradien tegangan. Kalau kalian melangkah gitu ya, nah, itu namanya tegangan langkah. Berapa tegangan itu yang masih aman oleh manusia berjalan di situ. Nah, itu namanya tegangan langkah. Itu adalah beberapa jenis gangguan yang ada, gitu ya. Dari bahaya-bahaya listrik yang terjadi ada. Nah, itu tidak akan kita bahas. Itu adalah perlu kalian tahu bahwa bisa tegangan sentuh ataupun bisa tegangan langkah kaki kalian. Itu yang bisa menyebabkan apa namanya bahaya listrik. Nah, itu ke bahaya listrik kita langsung ke sistem fasa tunggal. Jadi sistem sistem daya tunggal gitu ya, bukan fasa tunggal. Kita ngomongin sistem sebelumnya coba. Sistem daya fasa satu fasa. Nah, sistem daya satu fasa itu kalau kita berbicara tentang sistem daya satu fasa, gitu, kita adalah punya apa namanya satu rangkaian listrik satu fasa gitu ya, di mana adalah kita lihat ini adalah tegangan dan arusnya. Ini kalau kita lihat adalah misalnya ini yang udah satu fasa dengan depannya adalah R, ada sumber tegangan. Nah, kita bicara tentang daya. Daya itu apa sih? Nah, daya itu adalah tegangan dikalikan dengan arusnya. Nah, bagaimana kalau daya daya DC? Nah, daya DC tentu tegangan DC dikalikan dengan arus DC-nya. Nah, itu udah langsung dapat. Misalnya satu aja watt atau VA akan sama karena cos-nya adalah 0. Cos-nya adalah 1 gitu ya. Nah, kita nggak berbicara tentang DC, kita bicara langsung dengan AC ya, sistem AC. Nah, AC satu fasa kalau kita lihat ini adalah sumber untuk AC satu fasa adalah V sama dengan PM sin omega T. Kemudian bagaimana dengan arusnya? Nah, arusnya untuk beban R itu sepase ya, sepasa ya. I-nya adalah IM sin omega T. Berapakah tegangannya? Tegangan tentu kali V sama dengan V dikalikan dengan I ya. Nah, kita dapatkan adalah seperti ini. IM-nya berapa? I maksimumnya berapa? Kita lihat adalah V maksimum dibagi dengan R karena ini adalah bebannya R ya. Nah, itu. Kita akan lihat bagaimana sehingga kita lihat. Nah, terus bagaimana dengan beban L? Beban L sama juga V dikalikan dengan I. Tetapi kalau di L gitu ya, dengan beban L, I-nya adalah tertinggal ya. I-nya adalah tertinggal. Jadi min V 90 derajat. Nah, mungkin ini ya. Kalian di yang lain mungkin sudah dijelaskan, nanti kita lihat. Nah, ini. Sehingga kita lihat adalah
I-nya adalah IM sin omega T dikurangi dengan V per 2. Artinya I-nya tertinggal dibandingkan dengan tegangannya. Bagaimana dengan kalau kita sistemnya adalah C gitu ya. C juga begitu. C adalah beban di mana kita lihat arusnya mendahului. Arusnya lebih dahulu dibandingkan dengan tegangannya ya. Karena adalah dari bagaimana sifat dari konduktor gitu ya. Di mana dia lebih arusnya yang lebih mendahului. Sehingga apa yang kita dapatkan? Dari semua itu, kita lihat ya, jenis-jenis daya, daya listrik, ada daya semua ya, di mana besarnya satuannya adalah S dikalikan V dikalikan dengan I, satuannya adalah VA. Kemudian ada daya nyata, di mana daya nyata itu adalah S cos theta. Jadi P sama dengan VI dikalikan dengan cos theta. Satuannya adalah watt. Kemudian daya reaktif adalah Q sama dengan PI sin omega sin theta. Itu satuannya adalah var. Ya. Jadi kita lihat, jadi kalau kita bicara tentang S adalah P plus minus JQ. Jadi kalau kita berbicara tentang fasor gitu ya. Nanti ada P-nya adalah nilai realnya, Q-nya adalah nilai imajinernya. Bagaimana kita menggabungkannya dalam bentuk apa namanya segitiga daya. Ini dayanya adalah kalau P dan I-nya searah, maka dia adalah PI cos theta. Ya. Kemudian kalau ini adalah VI-nya, kemudian kalau kita ini ada L-nya adalah PL dikalikan dengan I adalah VI sin theta. Ya. Nah, itu adalah daya. Nah, contohnya di sini adalah pada rangkaian RC gitu ya. Kamu kan jadi RC seperti ini, R-nya adalah 120 ohm, kemudian C-nya adalah main J 250 ohm gitu ya. Ini adalah tegangan AC. Nah, ini sebuah resistansi 120 ohm ya, dan kapasitansi sebesar 250 reaktansi kapasitifnya adalah 250 ohm gitu ya. Nah, dihubung seri dengan sumber AC. Jika sebuah arus 0,9 ampere gitu ya mengalir di dalam rangkaian ini gitu ya, carilah satu faktor dayanya, kemudian dua adalah tegangan supply-nya, tiga adalah voltage ya, tegangan pada resistor dan tegangan pada kapasitor. Kemudian carilah daya aktif dan reaktif ya, carilah disuruh mencari daya aktif dan daya reaktif. Nah, kita lihat dari sini lah yang apa yang diketahui, R-nya adalah 120 ohm, XC sama dengan 250 ohm, sehingga dan arusnya adalah 0,9 ampere. Nah, kita mencari Z-nya apa? Nah, Z itu adalah R plus J omega C atau J XC gitu ya. Tapi karena ini adalah kapasitor, maka bukan plus di sini tapi min. R min J XC sama dengan 120 dikurangi dengan J 250 ohmnya. XC-nya adalah 250 ohm ya. Kenapa minus? Karena ini adalah kapasitor. Kalau di sini adalah L, maka di sini adalah plus J XC gitu ya. Nah, ini dapatnya sekian. Kemudian arusnya bagaimana? Tadi 0,9. 0,9 apa? Karena ini adalah arus jadi kita lihat ya. Jadi arusnya adalah sebagai referensi adalah 0 derajat gitu ya. Karena dia diambil sebagai referensinya. Kita akan lihat ini kenapa kalau RC ini setnya ada RC berapa sudutnya gitu ya. Nah, kemudian dicari adalah power faktornya, cos P-nya berapa? Nah, gitu ya. Dapat dari mana ini cos P-nya? Nah, dapatnya dari sini, ada Z-nya adalah min 64,358. Jadi cos P-nya ada di sini. Cos dari min 464,3 cosnya dapat berapa? 0,4327. Nah,
Ini harusnya mendahului apa membelakangi? Ini kalau C tadi adalah harusnya mendahului atau leading ya. Jadi power faktornya leading di sini. Kemudian bagaimana dengan voltage supply-nya atau tegangan sumbernya? Tegangan sumbernya adalah I dikalikan dengan Z. Nah, I-nya berapa? I-nya adalah 0,9 sudutnya 0. Kemudian Z-nya berapa? Z-nya ini adalah 277,308, sudutnya adalah min 64,38. Ini ya. Kalau kita berbicara tentang fasor seperti ini, kalau perkalian berarti ini apa namanya? Magnitude-nya gitu ya. 0,9 dikalikan dengan 277,308 dikalikan. Nah, sudutnya bagaimana? Sudutnya tinggal menjumlahkan karena perkalian 0 ditambahkan dengan min 64 akan nilainya adalah min 0 ambil 64,358 volt derajat volt gitu ya. Ini perkalian fasor. Bisa ya? Kalau perkalian masih ingat dengan perkalian fasor? Suatu besaran dengan sudut tertentu dikalikan dengan besaran dengan sudut tertentu lagi, maka besaran-besarannya dikalikan, sudutnya ditambahkan. Kalau misalnya dibagi, berarti misalnya ada 0,9 sudut derajat dibagi dengan sekian gitu ya. Berarti 0,9 dibagi dengan ini. Kemudian sudutnya bagaimana? Sudut ini dikurangi dengan sudut ini gitu ya. Itu caranya kalau kita menggunakan fasor. Nah, kemudian yang ketiga adalah dicari apa lagi pertanyaan yang ketiga adalah tegangan yang pada R dan pada C. Tinggal mengalihkan I dikalikan dengan R, I dikalikan dengan XC. Kita dapatkan magnitude-nya ya. 108 volt dan 225 volt. Kemudian yang keempat, daya aktif dan daya reaktif. Daya aktifnya adalah P. Besarnya adalah PI cos theta. Tinggal mengalihkan, V-nya ketemu, udah ada, harusnya ada, dan cos P-nya ada. Kemudian X-nya, Q-nya atau daya reaktifnya besarnya adalah PI sin theta ini. Berapa? Nah, jadi V-nya berapa? I-nya ada, sin-nya juga sudah ada. Sehingga kita dapatkan di sinilah min 202,498 var. Nah, ya satuannya. Nah, itu. Ini adalah salah satu contoh. Silakan kalau ada yang bertanya langsung aja ya. Kalau ada yang kurang jelas. Nah, itu contoh kalau untuk satu fase. Nah, sekarang ada sistem daya 3 fase. Nah, sistem daya 3 fase ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana bentuk dari sistem 3 fase itu sendiri. Nah, sistem 3 fase kalau kita lihat, nah mengapa apa namanya? Kenapa sih orang berbicara menggunakan 3 fase dibandingkan satu fase gitu sekarang ya? Kalau kita lihat daya sesaat yang dikirimkan ke beban akan melonjak tinggi pada sistem satu fase ya. Kalau kita pakai 3 fase lebih stabil atau steady ya. Kemudian untuk mengirim daya yang sama, jadi ukuran konduktor, kabel, dan komponen lainnya lebih kecil dibandingkan dengan kita menggunakan satu fase. Ya, karena kita kalau menggunakan 3 fase sudah terbagi di 3 gitu ya. Kalau satu fase berarti semua dia pegang fasenya itu semua beban dia tanggung gitu loh. Kalau kita pakai 3 fase kan lebih dibagi 3 jadinya, jadi lebih kecil kita bisa gunakan ya. Kemudian daya listrik yang dibangkitkan pada pembangkit adalah fase banyak dengan frekuensi 50 dan atau 60 Hz. Nah, saya mau tanya nih. Raihan RK, Ya, Bu. kalau sistem PLN kita frekuensinya berapa nih? Ada pilihan 50 atau 60. Kita pakai yang berapa Hz? Sebentar, Ibu. Untuk PLN kita makanya yang 50 Hz, Bu. Jadi ya. Jadi kita itu di Indonesia frekuensi yang digunakan adalah 50 Hz. Yang 60 Hz itu di Amerika gitu ya.
Dia masih menggunakan sistem yang 60 Hz. 50 Hz artinya nanti apa? Kalau kita punya frekuensi 50 Hz, maka jadi kalau kita misalnya generator nih, yang menghasilkan listrik kan generator sebenarnya. Frekuensi ini hubungannya dengan putaran dari nominal generator. Jadi berapa putarannya itu ya? Itu sudah kita bahas di sebelumnya, di mana apa namanya frekuensi itu mempengaruhi putaran dari generator, gitu ya. Karena kita sudah tetapkan bahwa sistem di PLN kita, listrik yang dibangkitkan oleh generator itu harus frekuensinya 50 Hz, gitu ya. Tidak boleh lebih dari 50 Hz, atau nggak boleh kurang dari 50 Hz, gitu ya. Nah, itulah nanti itu akan mengatur berapa harus putaran generator, gitu ya. Itu akan mempengaruhi. Tergantung dari generatornya nanti berapa poolnya, gitu ya. Berapa punya kutub, gitu ya. Kutubnya itu adalah kutub dari magnetnya, gitu ya. Itu adalah teori yang sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Ya. Nah, sistem 3 fase tadi ada yang fasenya berbentuk bintang. Nah, saya lupa tulisnya ya. Ini adalah bentuk bintang atau star. Ya. Kemudian yang kanan ini adalah bentuknya delta atau segitiga. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah titik netral, ini adalah fase R, ini fase S, misalnya fase T, gitu ya, atau fase R, fase Y, fase B. Ini yang terhubung ke beban. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat dalam sistem bintang ini? Bintang, kalau kita lihat ini adalah fase, ya. Jadi ini akan ada tegangan fase, ini adalah tegangan antar fase, ya. Ada tegangan fase antara netral dengan fasenya, kemudian ada antar fase, fasenya adalah atau line, ya, antara R dengan Y, namanya V line, itu line, gitu ya. Ini tegangan fase. Nah, ini akan terjadi bahwa tegangan fasenya berapa? Tegangan lainnya adalah akar 3 dari tegangan fase. Itu kalau bintang. Karena apa? Tegangan fasenya berbeda dengan tegangan antar fase atau lain, gitu ya. Nah, ini akan berbeda kalau kita lihat di bintang, di delta. Di delta, ini adalah tegangan fase, juga tegangan antar fase. Yang berbeda apa? Arus lainnya akan sama dengan seperti akar 3 dari arus fase. Arus yang mengalir di sini yang namanya fase, dan ini adalah arus, kita lihat, ini adalah arus antar fasenya. Ya, IR, IY, IB itu adalah arus lainnya. Arus lainnya berapa besarnya? Akar 3 dari arus fase. Arus fasenya ada di mana? Ini antara belitan ini namanya arus fase. Di sini ada, di sini arus fase ada di sini arus fase. Ini arus lainnya apa? Arus lain kan sangat dipengaruhi oleh arus fase ini. Dua arus fase ini. Nah, ini. Kalau di delta, di bintang, maka V lainnya adalah akar 3 dari V fasenya. Sedangkan kalau di delta, I lainnya adalah akar 3 dari I fasenya. Nah, ya. Sehingga kita lihat di sini adalah daya nyatanya, daya semuanya adalah akar 3 dari V line dikalikan I lainnya. Ya. I line itu adalah antar fase, berarti fase 1 dengan fase 2. Ya. Kemudian P-nya sendiri, kalau kita lihat adalah daya realnya, gitu, daya nyatanya. Akar 3 dari VL dikalikan dengan IL dikalikan dengan cos P-nya. Kemudian bagaimana daya semuanya, gitu ya, daya reaktifnya, gitu, daya reaktifnya, maka akar 3 VL dikalikan IL sin theta. Nah, kita akan lihat dulu VL-nya, kalau dia di del, misalnya apa namanya, hubung bintang, maka VL-nya akan sama dengan akar 3 P fase di sini. Jadi ini bisa diganti V fase, ya. Kalau PL-nya adalah akar 3 V fase, akar 3 dikalikan akar 3 adalah 3 V fase dikalikan dengan IL, gitu ya. Nah, kalau misalnya hubungannya delta, kalau kita lihat apa yang terjadi, IL-nya adalah akar 3 dari I fase, berarti V lainnya akan sama dengan V fasenya, sama, gitu ya.
Hanya kan yang berperan mana gitu ya, besarnya tegangan, besarnya daya sama gitu ya. Nah, itu adalah kalau daya 3 fase. Ini adalah besarnya daya 3 fase. Ada daya semu, daya nyata, daya reaktifnya gitu ya. Dimana kalau kita bicara tentang sistem 3 fase, antara apa namanya, antar fasenya itulah memiliki beda 120 derajat ya, seperti ini. Antara A dengan B-nya ada 120 derajat, antara B dengan C 120 derajat, antara C dengan A misalnya ada 120 derajat gitu ya. Tuh. Contohnya ini adalah, nah ini dikatakan ini adalah 3 induktif coil ya. Masing-masing memiliki resistansi adalah 16 ohm. Kemudian ada reaktansinya sebesar 12 ohm yang dihubung secara bintang pada tegangan 400 volt. Kemudian 3 fase, frekuensinya 50 Hz. Nah, gitu ya. Carilah tegangan lainnya, tegangan fasenya, arus lainnya, arus fase, power faktor dan power absorbed ya, yang diserap gitu. Nah, kita lihat dulu. Jadi R fasenya tadi kan ada R fasenya adalah 16 ohm gitu ya. Karena punya 16 ohm. Kemudian XL-nya besarnya adalah 12 ohm per fase. Ya. Kemudian terhubung bintang. Ya, ini namanya terhubung bintang. Kemudian V lainnya adalah 400 volt. Nah, set fasenya berapa? Nah, ini kan ada tadi ada di seri, berarti R ditambah JXL. Nah, ini R-nya adalah 16, JXL-nya adalah 12 ohm. Maka Z fasenya ada berapa? Ada 20 dengan sudut 36,86 derajat. Ya. Kemudian diminta apa? Diminta adalah tegangan lain. Tegangan lainnya ada berapa? Tadi tegangan lain sudah bicara tentang 400 volt. Kemudian tegangan fasenya berapa? Nah, kalau bicara bintang tadi ya, V lain adalah akar 3 dari V fase. Jadi V fase adalah akar V lain dibagi dengan akar 3-nya. Ini kita dapatkan. Karena V lain sama dengan akar 3 V fase. Kalau bintang, I fase sama dengan I line. Nah, berapa? V fase dibagi dengan Z fase. Dapatlah sekian ampere. Sehingga kalau dapat I fase, maka IL-nya kita dapatkan. I lainnya berapa? I lainnya sama dengan I fasenya. 11,547 ampere. Wah, itu ya. Dan kayaknya adalah arus fasenya. Nah, kemudian bagaimana power faktor? Nah, power faktor adalah cos P. Apa besarnya cos P? Yaitu adalah R PH dibagi dengan Z PH. Bisa, gitu ya. Itu salah satu cara mencari ya. Dapat 0,8. Nah, ini lagging apa leading? Nah, karena dia adalah L gitu ya, induktor, maka dia adalah lagging atau tertinggal gitu ya. Kalau kapasitor maka dia leading atau mendahului arusnya. Nah, pada apa namanya? Rangkaian yang ada L-nya, maka power faktornya adalah lagging atau terbelakang gitu ya, atau tegangannya mendahului arus gitu ya. Atau arusnya yang terbelakang gitu. Nah, itu kan ini. Nah, berapa daya yang apa, diserap? Wah, ini adalah P sama dengan akar 3 dari PL IL cos theta. Akar 3, PL-nya 400, IL-nya adalah 11, tadi berapa dapat IL? 11,547 dikalikan dengan cos P-nya berapa? 0,8. Nah, ada 6.400 watt daya yang diserap oleh tadi resistor tadi ya, resistor dan dari set tadi. Nah, itu adalah salah satu menghitung daya ya. Nah,
Selanjutnya itu ada energi primer dan pembangkit listrik, gitu ya. Namanya energi primer, kalau bicara dengan energi primer adalah pertama yang menjadi energi primer itu adalah air, ya. Yang kedua adalah fosil. Yang ketiga ada energi baru terbarukan. Nah, itu ya ada 3 komponen di situ. Ada air, kemudian ada eh, tadi kita bicara tentang fosil gitu ya, batu bara dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah EBT. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat di sini mengenai pembangkit tadi ya. Pembangkit, jadi pembangkit itu bisa dibagi sebenarnya bisa bagi 3. Ada pada pertama adalah pembangkit termis atau kita berbicara termis itu adalah suhu gitu ya. Kemudian pembangkit non termis ada pembangkit EBT ya. Nah, EBT sudah harusnya dari dibahas sebelumnya oleh Pak Edi. Nah, saya akan coba membangkit dengan pembangkit termis dan pembangkit non termis. Pembangkit termis tadi sudah bicara adalah di situ ada suhu atau temperatur yang dimainkan, ya. Pakainya apa? Nah, itu tadi dipanaskan, gitu ya. Dipanaskan itu dengan apa? Dengan tadi misalnya berbantukan batu bara, gitu ya, dan energi fosil dari batu bara. Kemudian ada apa namanya bahan bakar, misalnya minyak, gitu ya. Pakai solar dan lain sebagainya. Itu adalah yang pembangkit termis. Nah, apa saja pembangkit termis itu? PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap, kemudian pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga gas uap gitu ya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, kemudian ada pembangkit non termis, artinya tidak melibatkan suhu atau tidak bisa kita tidak bermain dengan apa namanya peningkatan suhu gitu ya. Di sini hanya kinetik yang bergerak. Bagaimana air itu bisa apa namanya menggerakkan kincir air gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah penggerak mula sistem pembangkit. Nah, kalau kita lihat tadi kita ada pembangkit termal gitu ya. Pembangkit termal itu apa? Tadi tenaga, jadi proses pemerolehan energi termal dengan membakar bahan bakar seperti LNG dan lain lainnya, ya liquid natural gas gitu ya. Baik pakai gas ataupun pakai batu bara gitu sebagai bahan bakarnya, ya. Sehingga nanti ini akan diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan fasilitas pembangkit listrik tadi, gitu ya. Jadi itu yang di situ mainnya adalah termal, ada pembakaran, ada peningkatan suhu gitu ya. Nah, itu di situ. Itu dikatakan sebagai pembangkit listrik termal. Nah, salah satunya adalah misalnya dengan pembangkit tenaga uap. Jadi, pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan daya ekspansi uap. Nah, berarti yang dipakai adalah ada uapnya untuk menggerakkan turbin. Turbinnya apa? Turbin yang digunakan untuk PLTU akan berbeda dengan turbin yang digunakan untuk PLTA, gitu ya. Atau juga dengan turbin gas itu akan berbeda-beda. Jadi nanti kalau kalian dapat nanti materi pembangkit, gitu ya, nanti di dalamnya akan ada itu. Kalau PLTU itu turbin uap jenis apa yang bermain di situ, gitu ya. Akan berbeda dengan turbin uap, turbin air atau turbin gas, gitu ya. Jadi uap panas tadi yang didapatkan dari boilernya, jadi kira-kira boiler itu akan bertekanan tinggi, kemudian apa namanya itu hasil dari pembakaran minyak mentah atau LNG atau batu bara dan lain sebagainya. Jadi uap ini digunakan untuk memutar impeller dalam turbin, jadi mengakibatkan generator yang terhubung ke turbin untuk menghasilkan listrik. Ini penggerak prime movernya, penggerak mulanya adalah uap itu, ya. Jadi uap yang tekanan tinggi itu itulah yang akan membuat turbin itu berputar, ya. Sehingga generator yang dikapal dengan impeller itu ya bergerak. Dengan bergeraknya generator maka akan muncul apa namanya arus listrik, gitu ya.
Pembangkit listrik tenaga uap ini menggunakan energi termal karena suhunya relatif dengan suhu yang relatif rendah, sekitar 600 derajat Celcius atau lebih rendah sedikit. Itu sudah jadi termal dia mainnya suhunya. Ini apa saja bagian-bagian dari PLTU itu adalah satu adalah boilernya, di sini adalah boilernya di mana air itu akan direbus gitu ya, di boiler atau dipanaskan sehingga menghasilkan uap gitu. Kemudian yang kedua ada turbin apa namanya steam turbine atau turbin uap ada di sini nih. Nah, jadi uapnya akan masuk ke turbin ini. Turbin ini apa namanya dikonek dengan generator. Nah, generator ini setelah generator ini menghasilkan gitu ya, menghasilkan listrik. Nah, ini dikoneksi dengan trafo, transformer, kemudian masuk ke switching station, maka itu masuk ke transmisi jaringan transmisi yang besar. Gitu. Nah, kemudian di samping generator ada namanya kondensor. Kenapa harus ada kondensor? Tadi kita lihat ada uapnya itu panas. Nah, itu untuk bisa kita manfaatkan kembali, maka dia harus didinginkan, gitu ya. Akan ada namanya kondensor, gitu ya. Kemudian ini kondensor ini adalah pendinginnya. Bagaimana arus tadi, uap tadi yang dihasilkan tadi dibalikkan lagi kembali ke sistemnya untuk bisa dipakai lagi, gitu ya. Tapi dengan melalui pendinginan. Kemudian udah setelah kondensor, kemudian ada desalination plant. Jadi ada uh, dia adalah apa namanya desalinasi ya atau kembali didapatkan dari embun-embun diembunkan kembali gitu ya, masukkan. Kemudian lagi ada vaporizer ini juga bagaimana. Kemudian ada demineralizer. Demineralizer artinya apa? Jadi air biasanya kalau PLTU itu ngambilnya air itu dari mana? Dia ngambilnya dari water intake channel ini dari mana? Dari laut dia ngambilnya. Ya. Biasanya ngambil kenapa PLTU itu selalu dekat dengan laut gitu karena airnya, sumber airnya itu diambil dari laut. Nah, dari laut apa? Tidak langsung serta-merta air laut itu dibawa diambil, air laut itu dihilangkan dulu mineral-mineralnya gitu ya melalui demineralizer gitu ya. Sehingga baru air itu bisa digunakan dibawa ke turbin uap gitu ya. Ke boiler dulu, ke boiler dipanaskan gitu ya. Nah itu karena sangat juga mempengaruhi kalau misalnya airnya masih air garam gitu ya, nanti akan terjadi garam apa namanya pengendapan garam gitu ya. Nah jadi bagaimana air itu yang dipakai adalah yang sudah lebih murni gitu ya. Nah apa sih kelebihan dari PLTU gitu? Kelebihan PLTU adalah pertama teknologinya yang sudah matang ya, artinya sudah teknologi sudah biasa digunakan. Jadi secara kematangan teknologi karena sudah lama ini teknologi ini ada. Kemudian biaya bahan bakar rendah, ya. Kemudian usia pakai yang lama. Kekurangannya ini kalau kita lihat seperti ini adalah investasinya awal tinggi, emisi karbonnya tinggi. Kenapa emisinya karbon tinggi? Karena PLTU masih menggunakan energi fosil untuk membakarnya. Itu misalnya apa? Tadi pakai batu bara, kemudian pakai gas misalnya ya, atau bisa pakai misalnya bahan bakar yang lain. Nah itu yang menyebabkan kenapa emisi karbonnya tinggi kalau PLT. Kemudian lokasi tidak fleksibel. Kenapa? Karena harus dia dekat dengan laut. Tadi laut itu adalah sumber air dan juga sumber pendinginannya gitu ya. Kenapa kalau kita lihat PLTU pasti di dekat di pinggir laut seperti itu ya. Itulah, jadi dia tidak fleksibel kita menentukan PLTU itu harus di mana, tapi daerahnya sudah tertentu seperti itu. Nah itu PLTU. Selanjutnya kita berbicara tentang PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini sekarang sebenarnya PLTP ini juga bisa dikatakan sebagai pembangkit renewable energy gitu ya, energi terbarukan. Karena apa? Nanti apa namanya? Uap gas itu ya setelah kita gunakan dia airnya dimasukkan lagi ke dalam bumi, artinya dia mendapatkan pemanasan lagi ke dalam bumi. Nanti gasnya yang sudah panas lagi ditarik lagi, disedot lagi
Nah, ini kemudian setelah selesai dipakai, kemudian dimasukkan lagi ke dalam bumi. Nah, itu proses yang dianggap apa namanya cycling gitu ya, berputar siklus seperti itu. Sehingga itu dikatakan sebagai energi listrik terbarukan. Nah, kalau kita lihat di sini adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi menggunakan panas dari kedalaman bumi untuk menghasilkan energi listrik terbarukan. Suhu internal planet kita meningkat secara bertahap, semakin dekat kita dengan intinya. Jadi semakin dekat dengan intinya, suhunya akan semakin. Jadi artinya dalam bumi ini semakin ke dalam, semakin ke bawah gitu, apa namanya suhunya semakin tinggi sebenarnya karena di, diyakini bahwa inti bumi itu di bawah itu adalah disitulah terjadi larva atau lava yang sangat tinggi panas. Nah itu kalau kita lihat gunung meletus gitu ya keluar itu itulah lelehannya itunya adalah suhunya yang sangat tinggi. Dimana kalau kita lihat setiap kedalaman 100 meter itu terjadi peningkatan sebesar 3 derajat Celcius gitu ya. Sehingga kalau kita lihat suhu itu 250 sampai 350 derajat pada kedalaman antara 2000 sampai 4000 meter dari permukaan bumi ya. Ke dalamnya itu suhunya sudah tinggi 250 sampai 350 derajat. Nah, ini yang dimanfaatkan sehingga muncul apa namanya? Adanya panas bumi itu. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis pembangkit listrik tenaga panas bumi itu ya, ada yang uap kering ya, ada yang flash, ada yang siklus biner ya. Kalau uap kering itu adalah lebih dari 235 derajat, kemudian kalau 150 sampai 170 derajat itu suhunya adalah dengan menggunakan flash gitu ya. Kemudian ada siklus biner antara 120 sampai 180 derajat Celcius. Ini adalah suhu sedang gitu ya. Nah, dari tiga ini kita akan lihat contohnya kalau kita lihat ini adalah PLTP ini adalah ini seperti ini ya, hasil kan ada uap gas. Nah, ini adalah bagaimana tadi panas bumi ini dipompa, kemudian air panas ini dialirkan seperti ini dikembalikan ke bumi lagi, ya. Sehingga di sini mengalami pemanasan lagi. Ini ditarik, kemudian dikembalikan. Nah, ini sistemnya adalah menggunakan yang kalau tidak salah ini adalah menggunakan yang siklus biner ini ya. Jadi kita akan lihat di heat exchanger ini berarti ada perpindahan panas dari apa namanya aliran apa namanya air panas ini ya dengan ada pipa juga yang dialiri oleh isobutana atau uap sehingga ini panasnya ini akan memanasi apa uap yang ada di sini atau isobutana ini ya sehingga ini kalau kita lihat kalau dia dipanasin jadi dia akan seperti dengan ada induksi ya ada apa namanya peralihan panas dari pipa ini ke pipa yang ada isobutana sehingga ini menghasilkan uap. Nah, uapnya inilah akan memutar turbin. Kemudian karena ini isobutananya panas, maka dia harus diberikan pendinginan seperti itu ya. Kemudian baru lagi masuk, kemudian dipanasin lagi ya seperti itu ya. Bagaimana kondensor ini? Nah, ini adalah bagaimana apa namanya pendinginannya ada di sini. Itu bisa berupa air atau bisa berupa udara sebagai pendinginnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk PLTP. Nah, ini yang bentuk PLTP yang lainnya lagi adalah langsung. Gitu. Kalau tadi kan dia menggunakan heat exchanger, artinya perpindahan panas. Tapi yang kalau yang model yang kedua ini adalah bagaimana kalau sumber produksi itu gasnya itu ini yang diuapkan dan langsung masuk ke turbin. Nah, dari turbin ini kita lihat ya, kemudian itu akan nanti itu akan didinginkan ya, kemudian akan diturunkan kembali ke sumur injeksi, dibalikan lagi ke bumi. Nah, ini nanti diharapkan di sini terjadi pemanasan lagi, ditarik lagi ke atas. Nah, sehingga diharapkan seperti itu. Siklus seperti ini berulang dan ini dan continue kalau sepanjang memungkinkan gitu ya.
Sepanjang di sini tidak ada pengurangan atau hilangnya air gitu ya, masuk ke bumi bisa dimanfaatkan lagi dan begitu siklus selanjutnya. Nah, itu yang panas bumi. Nah, kedua, yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga gas. Jadi sedikit berbeda dengan uap. Kalau uap dia itu kan air itu dipanaskan dengan menggunakan bahan bakar, misalnya tadi batu bara atau gas dan lain sebagainya, atau BBM gitu ya. Nah, kemudian kalau gas dia itu adalah eh, yang digunakan adalah eh, udara atau gasnya itu sendiri ya. Nanti akan ada pembakaran gasnya dibakar sehingga gasnya mempunyai tekanan yang tinggi. Nah, tekanan gasnya itulah yang digunakan untuk memutar turbin dari gas gitu ya. Jadi udara panas itu adalah gas udara panas itu adalah gas tadi gitu ya. Dilakukan dibakar, dimasukkan dengan bahan bakar gitu ya, dibakar sehingga itu menghasilkan udara yang panas atau gas yang panas dengan tekanan tinggi gitu ya. Nah, di sini adalah udara panas ini dihasilkan melalui pemanasan udara dengan menggunakan gas di dalam ruang bakar gitu. Kemudian dialirkan ke turbin-turbin inilah yang bergerak atau gas ini yang mengalirkan. Jadi kita lihat berbagai tenaga gas dalam alam cenderung memiliki emisi yang lebih ramah lingkungan dengan PLTU batubara. Proses pembangkitan listrik menggunakan gas cukup berbeda dengan PLTU. Jadi pembakaran gas tidak digunakan untuk melakukan proses pemanasan padat. Jadi gasnya dipanasin bukan untuk memanaskan air gitu enggak, tapi gasnya ini mempunyai tekanan tinggi, panas sehingga itu bisa memutar turbin. Jadi gas tadi langsung memutar turbin. Sebelum melalui proses pembakaran, udara terlebih dahulu dikompres, ditekan dulu udaranya, kemudian terkompres dialirkan ke ruang bakar untuk kemudian bereaksi dengan gas. Nah, inilah tekanan gas ini juga mengakibatkan adanya energi yang lebih besar di dalam gas tersebut sehingga itu mempunyai energi kinetik untuk mendorong turbin gas sehingga turbin gasnya berputar ya. Itu dari PLTG. Apa kelebihan dari PLTG ada pembangkit listrik tenaga gas adalah efisiensinya lebih tinggi, konstruksinya sederhana, kemudian kapasitasnya lebih bervariasi ya, lebih ramah lingkungan dibandingkan PLTU gitu ya, karena di sini tidak. Kemudian kecepatannya dalam merespon kenaikan power lebih tinggi ini ya. Jadi gini, eh, kita tahu beban ya, beban itu dibagi dengan beban listrik itu dibagi menjadi ada namanya beban dasar, ada namanya beban puncak. Pernah dengar? Beban dasar dan beban puncak. Oke, kita ngomong dulu kekurangannya adalah hanya untuk memenuhi beban puncak. Polusi suara, biaya operasional lebih tinggi. Nah, saya akan tanya dulu nih. Yang belum dapat siapa tadi? Tadi Gilang Noto masih ada nggak? Siapa nih tadi nggak nyaut? Gilang, Gilang Noto, dengar suara saya? Hadir Ibu. Nah, pernah dengar nggak namanya beban puncak, beban dasar? Pernah dengar? Belum Ibu. Belum pernah dengar beban puncak. Kalau kita nih di rumah tangga, di rumah nih, kira-kira beban puncak, artinya beban yang paling besar kita ada itu di jam berapa? Pemakaian beban puncak itu di jam berapa? Kalau sehari-hari nih, misalnya kalau di rumah tangga, atau kalau di kantor, atau kalau di pabrik gitu misalnya. Kira-kira beban puncaknya ada di mana? Di waktu-waktu kapan? Di jam 12 sampai jam 2 siang Ibu. Di mana dulu tuh? Di mana? Sama di rumah, di kantor,
Di pabrik sama itu jam-jam beban puncaknya. Di mana terjadi beban puncak? Oke, kalau rumah tangga misalnya, kalau di rumah tangga jam berapa, Gilang? Gimana, Gilang? Kalau rumah tangga di malam hari mungkin sih, Bu. Oke, jadi di malam hari jam berapa? Dari perkiraan jam 6 sampai jam 9 malam. Eh, Kenapa jam 9 sampai jam 6 sampai jam 9 malam? Biasa di saat itu pemakaian listrik lagi banyak karena lagi banyak orang juga di rumah ibu yang aktif. Di siang hari Karena ya, kerja keluar rumah. hmm, karena mungkin jam 10 sudah mulai tidur, sudah mulai nyala lampunya dipadamkan, TV dimatikan. Nah, itu ya. Jadi ada namanya eh, karakteristik beban. Beban itu kapan dia, kalau kayak tadi ngomongin beban puncak, beban dasar gitu ya. Yang dikatakan beban dasar itu adalah bagaimana beban itu dalam karakteristik beban itu nanti adalah beban yang adanya di bawah ya. Kalau kita lihat itu namanya beban dasar. Nah, biasanya pemakaian listrik secara umum yang dipakai untuk menopang beban dasar adalah PLTA. Karena apa PLTA itu? Di dalam untuk menghasilkan listrik, PLTA itu nggak secepat dengan PLTG gitu ya. PLTG gas disemburkan gas nggak sampai beberapa menit sudah bisa menghasilkan. Tapi PLTA itu belum tentu, dia harus dulu airnya dulu, kemudian setelah airnya dimanfaatkan, kemudian diputar turbinnya, belum tentu mendapatkan nilai yang nominal, tegangan apa namanya frekuensi yang dihasilkan belum stabil. Nah, untuk stabil ini lama. Nah, untuk itu makanya PLTA ini adalah pembangkit listrik yang harus menyala terus. Nah, dia terus nyala terus PLTA ini. Sehingga PLTA itu digunakan untuk memenuhi beban dasar. Jika nanti pemakaian listrik itu semakin besar, kan kalau tadi misalnya di rumah tangga, kalau pembangkit listriknya itu di rumah tangga misalnya, ya. Nah, kalau pabrik kan siang, ya. Saya kenapa tanyakan? Kalau pabrik aktivitasnya adalah dari pagi sampai sore, itu adalah bebannya. Nanti semakin siang semakin besar, kemudian sore. Nah, malamnya sudah menurun kalau itu di pabrik. Tapi kalau bagaimana dengan di rumah? Dengan di pabriknya menurun, maka terjadi di rumah tangga apa? Dia pulang kerja gitu ya, pulang kerja, kemudian dia mulai beraktivitas, menyalakan lampu, semua ini. Nah, itu misalnya bisa jadi daerah perumahan itu lebih aktivitasnya ada di malam hari. Nah, itu kan berbeda. Jadi karakteristik beban perumahan, beban industri gitu ya, beban pabrik. Kan pabriknya ini ada sip-sipan misalnya terus bekerja ya, tetap berarti pagi tinggi juga, siang, malam juga tinggi gitu ya. Lebih tinggi lagi karena lampu banyak lebih menyala gitu. Nah, itu ya. Itu namanya karakteristik beban. Nah, terkadang kalau kita lihat pagi nih, misalnya bebannya kadang fluktuasi, kadang mungkin sekarang kalau banyak libur sedikit bebannya, nanti kalau pas hari kerja banyak gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, tentunya yang namanya untuk bahan biaya apa namanya beban dasar itu adalah beban yang digunakan masih kondisi belum adanya beban puncak. Nah, sekarang ditopang oleh PLTA karena PLTA itu untuk menghasilkannya itu untuk kalau kita nyalakan, matikan itu pembangkitnya, itu PLTA itu nggak bisa secepat mungkin untuk recovery lagi, untuk stabil lagi. Nah, tentunya oleh karena itu maka PLTA itu terus nyala dia untuk apa namanya menyediakan listrik. Nah,
Jika setelah PLTA ini nyala, kekurangan lah misalnya pembangkit itu, maka yang masuk itu adalah PLTG, PLTU gitu ya. Itu untuk menopang-nopang beban puncaknya. Karena apa? Karena beban PLTA, PLTG dan PLTU ini untuk menghasilkan nggak perlu lama-lama untuk stabilnya gitu ya. Sehingga ini digunakan biasanya PLTG ini adalah untuk beban-beban puncak. Kalau misalnya bebannya udah turun lagi, PLTA-nya sanggup memenuhi, maka PLTG, PLTU itu stop, gitu ya, di stop. Artinya tidak beroperasi. Ngapain beroperasi kalau misalnya berlebih gitu tegangannya ya, perlu dayanya gitu. Nah itu dari sehingga kita dapat ini kan bahwa fungsi atau biasanya ada hanya untuk memenuhi beban puncak gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang uh, gas yang keluar dari turbin gas, nah ada dari dua. Kalau kita punya apa namanya tadi gas tadi, jadi ada PLTG ini, karena ada tadi mempunyai gas yang memiliki temperatur yang cukup tinggi. Nah, gas ini selanjutnya dimanfaatkan lagi. Tadi karena dia gasnya tinggi digunakan untuk menjadi bahan bakar atau menjadi bahan pemanas untuk turbin untuk uap gitu ya, sehingga ini akan jadi dalam satu pembangkit itu dikombinasi tadi PLTG di mana PLTG-nya itu menghasilkan menggunakan gas suhu tinggi ya, sehingga pada keluaran dari turbin gasnya masih tinggi. Nah ini dimanfaatkan untuk memanaskan boiler sehingga akan ada uap lagi, ada turbin uap. Jadi di dalam pembangkit itu ada turbin uap dan turbin gas. Jadi ada namanya PLTGU, ada gas dan uap. Ya, bagaimana efisiensinya? Tentu karena dia memakai sisa-sisa, ya kalau kita lihat adalah efisiensinya lebih tinggi dibandingkan PLTU-nya, karena kan buangan gasnya itu, jadi kita membakarnya tidak perlu dengan menggunakan gas, gitu ya, untuk memanaskan boilernya. Nah itu. Nah itu jadi kemudian apa kelebihan dari PLTGU? Jadi efisiensinya kalau dibandingkan dengan PLTG dia lebih tinggi karena kan dari itu menggunakan gas buang dari panasnya gas tadi. Biaya operasional lebih rendah dibandingkan dengan PLTG. Waktu start lebih cepat. Nah ini kenapa ada waktu start? Kalau misalnya PLTGU-nya di down gitu ya karena pasokan dayanya sudah berlebih dibandingkan bebannya, nah, kemudian terjadi pertumbuhan beban sehingga bebannya menjadi beban puncak, maka PLTGU langsung bisa cepat start untuk bisa mensuplai energi gitu ya. Ya itu kelebihannya adalah dengan start seperti itu. Kemudian prosedur pemeliharaannya bagaimana? Lebih sederhana dibandingkan dengan dari PLTG. Apa kekurangan PLTGU? Nah, jadi memerlukan sedikitnya dua jenis bahan bakar gitu ya. Kemudian lifetime yang lebih cepat. Artinya lifetime-nya itu masa masa pakainya lebih singkat dibandingkan dengan PLTG dan PLTG. Nah, selanjutnya adalah PLTA. Nah, ini PLTA ini adalah seperti tadi kita ketahui adalah dijelaskan ini adalah untuk startnya itu lama gitu ya. Karena dia harus memasukkan air dulu, debitnya sudah masuk belum, tekanannya sudah, kemudian baru menggerakkan apa namanya turbinnya menggerakkan generator. Generator ini untuk sinkronnya itu, gitu ya, untuk bisa menghasilkan tadi 50 Hz itu ya. Nah itu lama gitu untuk kestabilannya. Nah itulah startnya nggak bisa cepat gitu. Nah ini jadi ini itu PLTA ini jangan sampai dimatikan, dinyalakan, tapi dia start nyala terus gitu lah. Dialah yang menopang beban dasar itu namanya ya. Jadi kerja PLTA ini adalah mengubah energi kinetik dan potensial air menjadi energi listrik gitu ya. Air berperan sebagai medium di sini untuk menggerakkan turbin melalui bendungan air yang terakumulasi akan mengalir ke turbin dan memutarnya. Ya, di sini ada namanya pipa pesat gini. Artinya apa? Itu akan memberikan tekanan yang lebih tinggi kepada air. Dengan ada tekanan tinggi, artinya dia akan membawa energi yang lebih tinggi sehingga itu kalau kita gunakan pada turbin, nah ini yang kena turbinnya di sini ya, airnya ke sini yang apa namanya memutar turbin ini, nah ini adalah menggunakan turbin yang
dengan kecepatan. Ya, jadi ini kekuatannya untuk memutar turbin. Nah, turbin ini dikapal dengan menggunakan generator. Ya, generator hasilnya apa? Menghasilkan listrik. Dari sini dia masuk trafo ke jalur transmisi. Ya, nah itu. Ini seperti ini bendungan apa namanya? Ada air. Tidak semua air harus masuk ke sini, tapi sebagian besar air masuk ke dalam apa namanya masuk ke bawah. Jadi pembangkitannya di mana gitu, nggak kelihatan di sini pembangkitannya ada di bawah tanah gitu ya, karena airnya yang akan diambil dengan karena apa, air itu biar mempunyai tekanan yang tinggi dia harus beda ada beda potensial atau beda ketinggian ya, baru akan memunculkan energi potensialnya, yang itulah yang dipakai nanti untuk menggunakan menjadi energi kinetik yang menggerakkan turbin airnya. Nah, apa energi potensialnya? Itu adalah massa. Energi potensial adalah MGH, massa dikali gravitasi dikalikan ketinggian. Apa itu energi kinetiknya? Setengah kali massa dan kecepatannya. Dan kecepatan kuadratnya. Setengah MP kuadrat. Gitu ya. Kemudian efisiensinya apa? Efisiensi dari pembangkit PLTA, yaitu energi kinetik yang dihasilkan dibagi dengan energi potensialnya. Itulah efisiensi kinetik untuk memutar turbinnya. Belum nanti juga efisiensi dari generatornya sendiri. Ya, ini baru enggak turbinnya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, gitu ya. Nah, ini kita lihat adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan sebuah sistem pembangkit listrik yang cara kerjanya yakni dengan memanaskan air menjadi uap panas bertekanan tinggi agar dapat memutar turbin generator. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara nuklir tadi adalah dia pakai apa? Dia pakai ada fusi gitu ya. Nah, di situ. Jadi turbin generator listrik yang memakai listrik nuklir bekerja dengan mekanisme konversi ini mengubah energi rotasi menjadi energi listrik gitu ya. Nah, ada apa saja di situ? Di sini ada uranium fuel gitu ya. Control root, reaktor di reaktor vesselnya di situ ada uraniumnya sebagai bahan iso apa namanya hmm, eh, atomnya dari yang reaksi atomnya dari menggunakan uranium seperti itu. Sehingga apa? Jadi itu panasnya itu dia gunakan untuk apa namanya memanaskan air, ada steam gitu ya, ada generator steam di situ. Nah, di situ kita lihat uh, di sini akan menggerakkan turbin dari gas tadi, kemudian menggerakkan generator. Nah, ini yang kemudian ke transmisi gitu ya itu. Nah, ini perlu pendingin ya, perlu karena apa? Ini kita berbicara tentang menggunakan energi panas yang dihasilkan oleh apa namanya uh, energi fusi yang terjadi akibat peluruhan dari apa namanya material-material fisi tadi yang reaksi fisinya ya sebagai pemanas air. Nah, itu yang masuk ke bagian steamnya akan apa namanya menggerakkan generator turbin, steamnya menggerakkan turbin uapnya, nanti turbin uap yang dikapal dengan generatornya menghasilkan arus. Apa saja komponen utama PLTN? Itu adalah ada reaktor nuklirnya, generator uapnya, turbin dan generator, sistem pendingin. Kenapa sistem pendingin? Karena suhu reaktor yang sangat tinggi gitu ya. Apa saja jenis-jenis PLTN? Ya, ada pressurized water reactor atau PWR, ya jenis reaktor yang paling umum digunakan. Kemudian BWR, Boiling Water Reactor, sorry. Pada BWR, air didirikan langsung di dalam reaktor untuk menghasilkan uap yang langsung menggerakkan turbin, gitu ya. Nah, ini ada dua jenis. Apa itu keunggulan PLTN? Nah, kalau kita lihat keunggulan PLTN sendiri adalah memiliki efisiensi yang tinggi, ya.
rendahnya emisi karbon, bahan bakar nuklir uranium, plutonium masih tersedia dalam jumlah besar dan dapat didaur ulang, gitu ya. Tantangan risiko PLTN apa? Keselamatan, ya. Karena beberapa kejadian yang terjadi yang di Fukushima, gitu ya, bagaimana terjadi kebocoran apa namanya nuklirnya, jadi kebocoran pembangkitnya, gitu ya. Nah itu yang berbahaya. Kemudian limbah nuklir, ini yang susah menangani limbah nuklir. Bahan radioaktivitasnya itu adalah masih aktif sampai sekian panjang waktunya, gitu ya. Nah, ini sampah-sampah ini yang susah mau dibuang kemana, gitu ya. Dan bagaimana mendaur ulangnya juga menjadi karena radioaktifnya tinggi, ya, itu dan masanya lama, nah itu juga sangat uh, menjadi masalah, ya. Kemudian pembangunan dan operasional PLTN membutuhkan investasi yang sangat besar, ya, yang sering menjadi penghalang utama dalam pengembangan PLTN baru. Nah, ini juga menjadi wacana di Indonesia, gitu ya. Indonesia juga ingin membuat pembangkit listrik tenaga nuklir, gitu ya. Walaupun ini kajian-kajiannya sudah dari lama dilakukan, tetapi kepastian untuk pembangunan PLTN masih masih menjadi pemikiran, gitu ya. Karena apa? Indonesia kan masuk dalam ring fire, gitu ya. Artinya kita punya gunung api yang masih aktif terus sehingga bergetar sehingga terjadi gempa bumi, gitu. Nah itu bagaimana keamanan kita kalau gempa bumi terhadap PLTN. Nah itu masih menjadi kajian sehingga Indonesia masih berkeinginan untuk membuat PLTN, mungkin masih skalanya skala tidak besar sekali, gitu ya. Masih dalam kajian-kajian bisnis. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kalau ada yang bertanya silakan. Ini ada tugas untuk menguji kompetensi tadi. Ini ada 5 soal. Silakan ditulis tangan, ya. Nanti dikumpulkan dengan gunakan double folio, ya. Dikumpulkan paling akhir di hari apa sekarang? Selasa, ya. Selasa jam 12 siang. Jelas? Ada yang bertanya? Sudah Tugasnya jelas. jelas? Nah, iya, Jelas, Ibu. ini ya. Jadi tugasnya ada 5, silakan ditulis tangan di dalam folio, dikumpulkan di meja saya paling lambat hari Selasa minggu depan jam 12 siang. Ya. Nah, kemudian nanti pertemuan kita masih hari Selasa besok minggu depan di hari dan jam yang sama. Jelas ya? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya sekali lagi? Mungkin cukup, Ibu. Cukup ya. Berarti sudah jelas.